Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan terkait dengan hasil analisis kami atau hasil daripada telaah yang kami lakukan terhadap buku tes yang berjudul Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD. Yaitu pada intinya membahas tentang bagaimana penyajian atau kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa dan kelayakan grafis pada buku Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Doni. Untuk teman-teman semua, selanjutnya kita akan lanjutkan ke topik pembahasan kita mengenai kelayakan buku teks berdasarkan buku Bahasa lan Sastra kelas 5 SD. Ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kelayakan isi, dilanjutkan dengan kelayakan penyajian, kemudian kelayakan bahasa, dan kelayakan grafis. Keempat kelayakan ini wajib sebenarnya ada dalam sebuah buku. Tapi untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, telaah buku teks. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan telaah buku Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD. Pada buku ini, ada 4 kelayakan yang akan kita telaah: kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan grafis. Yang pertama ada kelayakan isi. Kelayakan isi buku pada buku Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD sudah memenuhi kriteria buku yang sangat baik. Yang pertama, kesesuaian uraian dengan kurikulum. Isi buku sudah sesuai dengan kurikulum K13. Tabel-tabel sudah sesuai dengan materi. Tingkat kesastraan memenuhi kriteria buku teks kelas 5 SD. Jadi, siswa tidak perlu takut, materi-materi yang disampaikan sudah sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, materi pendukung pembelajaran. Materi pendukung pembelajaran merupakan materi yang terbaru, terupdate, dan menyesuaikan dengan zaman ataupun angkatan di setiap siswa. Terdapat isi, contoh, dan rujukan yang memenuhi kriteria penilaian. Selanjutnya, faktor pendukung pembelajaran tercantum pengembangan kebinekaan. Pengembangan kebinekaan tercantum di dalam wacana, contoh teks, ataupun soal-soal yang diberikan melalui buku teks. Yang ketiga, keakuratan materi. Keakuratan materi sesuai dengan SK dan KD tergantung dari tuntutan kurikulum K13. Sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kelas 5 SD dan pemilihan wacana serta contoh disajikan secara konkret dan mudah dipahami. Selanjutnya, kelayakan penyajian pada buku. Pada buku Bahasa dan Sastra kelas 5 SD, yang pertama, penyajian. Teknik penyajian, materi disampaikan secara terstruktur, terdapat ilustrasi wacana, gambar, dan pendukung lainnya. Susunan materi disusun dengan penyampaian materi, contoh, dan diikuti dengan soal-soal. Yang terakhir, memiliki keseimbangan antar bab. Jadi, pada teknik penyajian buku kelas 5 SD, sudah terdapat keseimbangan antar bab. Setiap babnya, siswa akan memahami sesuai dengan bobot dari masing-masing materi. Selanjutnya, penyajian pembelajaran. Penyajian pembelajaran yang pertama, keterpusatan materi kepada peserta didik sebagai subjek. Karena dalam buku ini menjelaskan bahwa semua hal yang perlu diterima oleh anak-anak harus berdasarkan atas rujukan dan juga sifat yang subjektif. Yang kedua, telah mencantumkan suruhan dan tugas-tugas. Sebagai bentuk evaluasi, di buku teks Bahasa dan Sastra kelas 5 SD telah mencantumkan suruhan dan juga tugas-tugas yang akan mengukur seberapa jauh siswa memahami materi yang terdapat dalam buku. Yang ketiga, penyajian materi sudah bersifat interaktif dan partisipatif. Selanjutnya ada kelengkapan penyajian. Pada kelengkapan penyajian, telah termuat tujuan, sajian materi per bab, dan pelatihan yang akan dibahas pada pendahuluan. Hal ini juga terdapat pada isi yang termuat sesuai dengan seluruh materi SK dan KD. Namun sayangnya, pada buku Bahasa dan Sastra Bali kelas 5 SD terdapat beberapa kekurangan, yakni tidak terdapat indeks, glosarium, dan evaluasi, melainkan hanya terdapat daftar pustaka saja. Selanjutnya,
Kelayakan bahasa pada buku. Kelayakan bahasa pada buku dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Bahasa yang digunakan baik dalam soal maupun wacana sudah baik, lugas, dan mudah dipahami, sesuai dengan tingkat kemampuan anak kelas 5 SD. Yang kedua, ada kekomunifikasian. Hal ini sudah menggunakan bahasa yang komunikatif sebagai interaksi antar materi dengan peserta didik. Yang terakhir, keruntutan dan kesatuan gagasan. Materi disampaikan dengan keruntutan alur berpikir yang koherensif sehingga kesesuaiannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dengan mudah diserap oleh peserta didik. Selanjutnya ada kelayakan grafis pada buku. Tidak bisa dipungkiri lagi, setiap buku memiliki kelayakan grafis masing-masing. Dengan adanya kelayakan ini, buku menjadi lebih menarik untuk dipelajari. Yang pertama, pada buku Bahasa dan Sastra Bali kelas 5 SD, ukuran. Format buku adalah A4, format BTBI, materi font 12 PTS, judul 14 PTS, judul sampul buku 28 PTS dengan font Times New Roman. Desain kulit menggunakan desain gambar Putra Tanah Lot. Desain isi menggunakan ilustrasi berwarna dan bervariasi sehingga menarik. Judul, latar, gambar, dan juga ilustrasi sudah memiliki warna yang kontras, sehingga itu bisa membedakan mata untuk mencerna ketertarikan dari buku itu sendiri. Kualitas kertas menggunakan kertas PowerMac G4. Kualitas cetakan bersih, jelas, dan kontras. Dilengkapi dengan kualitas jilidan yang bagus, kuat, dan tidak mudah rusak. Baik, sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh rekan saya, yaitu mengenai hasil telaah kami terhadap buku teks yang berjudul Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD, yaitu yang pertama mengenai kelayakan isi daripada buku tersebut, bagaimana kesesuaiannya dengan kurikulum, keakuratan materi yang disampaikan pada buku tersebut, dan sumber-sumber ajar yang terdapat dalam buku tersebut sudah memenuhi kriteria daripada buku teks yang baik. Yang kedua yaitu kelayakan penyajian. Karena dalam buku teks yang berjudul Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD tersebut sudah memenuhi kriteria dari teknik penyajiannya, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajiannya sudah memenuhi kriteria buku teks yang baik. Yang ketiga yaitu kelayakan bahasa daripada buku teks. Karena dalam buku teks yang berjudul Bahasa dan Sastra Bali 5 tingkat SD sudah memenuhi kriteria karena buku tersebut telah sesuai dengan tingkat atau kemampuan siswa kelas 5 SD. Yang terakhir yaitu kelayakan grafis daripada buku tersebut, di mana kelayakan grafisnya sudah sesuai melalui format, jenis kertas, dan sebagainya sudah memenuhi aturan daripada pembuatan buku teks tersebut. Nah, pada intinya buku teks ini merupakan sebuah penunjang dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar atau kompetensi inti yang diinginkan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis atau telaah kami terhadap buku teks yang berjudul Bahasa dan Sastra Bali tingkat SD. Sekian, kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.